Di episode ini menceritakan tentang perjalanan dua adik kandung Aditya, yaitu Cantrika Dewi dan Ken Amaranila, yang di saat itu sedang melakukan pengembaraan ke daerah Kulon. Mereka pun kemudian bertemu dengan segerombolan orang-orang kerajaan Pawanawan yang sedang berburu di hutan Grogolan yang sedang mereka lewati. Awalnya terjadi perseteruan di antara kedua gadis tersebut dengan Pangeran Menak Merdawa, putra mahkota kerajaan Pawanawan. Setelah putra Raja Pawanawan itu membuka identitasnya di hadapan Cantika Dewi dan Ken Amaranila, maka kedua gadis itu pun dibuat terkejut dan segera meminta maaf atas ketidaksengajaannya yang telah membuat hewan buruan Menak Merdawa kabur. Selanjutnya, karena melihat kedua gadis itu sangat cantik, maka Menak Merdawa pun kemudian mengajak mereka untuk berkunjung ke perkemahannya yang terletak di tepian hutan. Mari kita ke sana, ke kemahku. Sudah pulang, Kanda? Sudah senja, dan kukira sudah banyak hasil buruan yang aku dapat. Kumara, ini tamu kita. Saya Cantrika Dewi, Pangeran. Saya Ken Amaranila. Kumara Kumba, saya sepupu Pangeran Menak Merdawa. Kosongkan satu tenda Baik, untuk Kanda. mereka berdua, ya? Silakan, Silakan. mari silakan. Ya, akhirnya kedua adik Aditya itu pun ikut bergabung bersama pasukan Pawanawan sebagai tamu kehormatan Menak Merdawa. Kumara Kumbang sebagai adik dari Menak Merdawa tampaknya merasa tidak senang dengan kedatangan dua gadis tak dikenal tersebut ke dalam lingkup perkemahannya, sebab sepertinya pemuda itu menyimpan rahasia yang sulit untuk diungkapkan. Malam itu, Pangeran Menak Merdawa pun mengajak kedua tamunya untuk makan malam bersama. Namun sepertinya pada salah satu makanan yang dihidangkan terdapat sebuah ramuan yang diselipkan tanpa sepengetahuan Cantrika Dewi dan Ken Amaranila. Dua gadis polos itu pun hanya menuruti saja kata-kata Menak Merdawa untuk memakannya, sebab yang mereka tahu bahwa orang yang bersama mereka adalah seorang pangeran yang tidak mungkin berbuat jahat terhadap mereka. Kimin, sini. Silakan Gusti. Coba sayur jamur hutan ini. Lezat sekali. Cobalah. Ayo, silakan. Terima kasih. Tukang masak kami orang-orang pilihan. Nanti setelah kalian makan jamur ini, tidur kalian akan nyenyak. Si aku. Dia pasti akan melampiaskan kebiasaan buruknya. Entah mengapa, setelah makan malam baru saja selesai, kedua gadis itu pun tampak diserang kantuk yang sangat berat. Sepertinya hal itu adalah hal yang sangat diinginkan oleh Menak Merdawa, karena itu berarti ramuan yang dicampurkan ke dalam makanan kedua tamunya berhasil bereaksi dengan cepat. Ia pun kemudian segera menyuruh para prajuritnya untuk membawa Cantrika dan Amaranila menuju ruangan yang telah dipersiapkan. Akan tetapi, sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mendadak saja muncullah manusia bertopeng Bandagina yang mencoba untuk menyelamatkan dua gadis suci yang sama sekali tak bersalah itu. Orang tak dikenal itu pun memasukkan pil penawar dari ramuan jahat Pangeran Menak Merdawa, sehingga kedua gadis tersebut pun tersadar dari pingsannya. Maaf, Pangeran. Seorang bertopeng masuk ke kemah kami. Untung kami cepat terbangun. Tapi dia cepat sekali melarikan diri. Iya. Setelah kami terbangun, si topeng Bandagina itu menyelinap pergi. Dia bicara apa? Tidak bicara sepatah kata pun. Ini benar-benar aneh. Kadawa, saya pangeran. Perketat penjagaan di sekeliling kemah tamu saya. Siap, Pangeran. Silakan. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih, Pangeran. Iya.
Untung mereka tidak mengenali saya. Tapi siapa pendekar topeng Bandagina itu? Keesokan harinya, Chandrika Dewi dan Ken Amaranila yang masih tidak sadar dengan kejahatan Pangeran Manak Merdawa pun menurut saja ketika diajak oleh serigala berbulu domba itu untuk menuju kerajaan Pawanawan. Namun mereka berdua sudah mengetahui kalau sang adik, yaitu Kumara Kumbang, sepertinya tidak menyukai keberadaan mereka bersama dengan rombongan tersebut. Entahlah, sepertinya memang ada sesuatu yang tidak beres di antara Pangeran Manak Merdawa dan Kumara Kumbang. Apalagi di saat mereka membaca undangan sang pangeran untuk menghadiri acara di Kaputren, tiba-tiba muncullah Kumara Kumbang yang memperingatkan sesuatu yang penting bagi keduanya. Pangeran mengundang kita. Di dalam Kaputren ada keramaian kecil. Beliau menanggap karawitan dan ledek. Kita datang, Yunda. Saya ingin tahu seperti apa keramaian yang dibuat oleh seorang putra mahkota. Iya, iya. Kalian diundang ke Kaputren. Iya. Ya, ini suatu kehormatan bagi kami. Hati-hati. Kalian harus waspada. Saya kasihan sama kalian. Di hari itu, Chandrika Dewi dan Ken Amaranila kembali menjadi tamu spesial bagi Pangeran Manak Merdawa. Keduanya pun merasa sangat diagungkan oleh putra mahkota kerajaan Pawanawan tersebut. Sampai-sampai mereka sama sekali tidak menyadari bahwa sebenarnya bahaya sedang mengintai mereka. Sedangkan tidak jauh dari mereka berdua tampak Kumara Kumbang yang selalu memperhatikan gerak-gerik kakaknya dengan hati yang was-was. Dan benar saja, karena kini minuman gadis-gadis cantik itu kembali dibubuhi ramuan lupa diri oleh Manak Merdawa, sehingga keduanya pun kembali tidak sadarkan diri setelah meminumnya. Namun lagi-lagi, pendekar bertopeng Bandagina tiba-tiba muncul untuk merebut dan menyelamatkan gadis-gadis polos tersebut dari tangan jahat Manak Merdawa. Manusia bertopeng itu pun berhasil menyelamatkan Chandrika Dewi dan Ken Amaranila serta membawanya ke suatu tempat yang aman. Dan seperti yang sebelumnya, ia pun segera menyadarkan kedua gadis itu dengan pil penawar yang dibawanya. Tak lama kemudian, keduanya pun kembali sadar, sedangkan pendekar bertopeng yang ternyata adalah Kumara Kumbang itu pun selanjutnya membuka topeng penutup mukanya, sehingga kini keduanya bisa melihat dengan jelas siapa penolongnya itu. Adik dari Pangeran Manak Merdawa itu pun menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan menimpa kedua gadis adik Aditya tersebut. Minuman kalian di Krian tadi telah dibubui obat perangsang. Sebelum saya memberikan penangkal tadi, Nini berdua seperti orang kehausan di padang pasir. Tapi, apa maksud Pangeran Manak Merdawa melakukan itu terhadap kami? Kegadisan kalian. Artinya sudah 2 kali Tuan menyelamatkan kami. Kenapa Tuan melakukan itu? Padahal pangeran itu kakak Tuan sendiri. Silakan masuk. Untuk menjawab pertanyaan keduanya, Kumara Kumbang pun kemudian mengajak mereka untuk masuk ke dalam ruangan lain di tempat itu. Dan ia pun memperkenalkan wanita-wanita yang senasib dengan mereka berdua. Dan dirinya berhasil menyelamatkan para gadis tersebut dari kekejian Manak Merdawa. Chandrika Dewi dan Ken Amaranila pun kini makin sadar akan bahaya yang mengancam mereka. Mereka pun tidak menyangka kalau Pangeran Manak Merdawa tega melakukan semua itu. Itulah kenapa saya selalu menampakkan ketidaksenangan waktu kalian datang ke perkemahan kami. Apakah pantas seorang Yuwaraja, seorang putra mahkota melakukan perbuatan rendah seperti itu?
Seharusnya dia menampilkan perilaku yang bijak, melindungi kaum lemah, bukan malah sebaliknya. Setelah menjelaskan semuanya, Kumara Kumbang pun cepat-cepat berpamitan untuk kembali ke Kaputren sebelum kakaknya curiga dengan dirinya. Sementara itu, Pangeran Menak Merdawa yang masih berada di dalam Kaputren pun marah besar karena ternyata para prajuritnya tidak berhasil menemukan kedua calon korbannya yang telah hilang oleh pendekar bertopeng Bandagina. Setelah mengungkapkan kekesalannya dengan cara menghajar para prajuritnya, Menak Merdawa pun kemudian bertanya kepada para nayaka kerajaan tentang keberadaan adiknya Kumara Kumbang. Tampaknya sang pangeran pun mulai mencurigai adiknya sendiri sebagai dalang dari semua kegagalannya. Pelayan, Ya Gusti, kamu melihat Nida Kumara? tadi ada. Mungkin di kamarnya Gusti. Ya, kamu tidak usah pura-pura tidur. Maaf, Kanda. Saya tidak bisa sampai selesai. Gigi saya kumat lagi. Ada apa, Kanda? Kok kasar pada saya? Sakit kan? Ada yang mengacau krian kita tadi. Aku takut kamu jadi korban. Kumara Kumbang memang cerdik. Agar tidak dicurigai, ia pun berpura-pura sakit gigi sambil menggigil. Ia pun kemudian justru mengalihkan perhatian dengan cara menanyakan tentang harta apa saja yang telah hilang dan dibawa oleh pengacau tersebut. Seakan-akan ia sama sekali tidak mengetahui kalau sebenarnya yang diculik oleh pengacau itu adalah kedua gadis tamu mereka. Menak Merdawa pun kemudian juga menjelaskan kalau pengacau bertopeng itu sebenarnya adalah orang dalam istana sendiri, sehingga hal itu membuat adiknya menjadi terkejut. Namun Kumara Kumbang bisa menutupinya dengan cukup sempurna sehingga ia lolos dari tuduhan kakaknya. Sudah 2 kali aku melihat wajah bertopeng itu. Topeng? Iya. Ia memakai topeng Bandagina, topeng pelawak. Sama dengan yang mengganggu Nidi Chandrika di perkemahan dulu, Kanda? Iya, mungkin. Sekarang kamu boleh tidur lagi. Wungkul, Ya Gusti. biar Wungkul yang mengurus semua perlengkapan makan dan minum. Terima kasih, Kanda. Keesokan harinya, tampak Raja Pawanawan marah besar kepada kedua putranya atas segala keributan yang terjadi semalam di Puri Menak Merdawa. Tampaknya raja tersebut memarahi kedua anaknya karena merasa bahwa keduanya lah yang berfoya-foya dengan acara-acara yang sama sekali tidak berguna. Padahal semua itu adalah kemauan Menak Merdawa seorang diri, bukan Kumara Kumbang. Putra mahkota tidak tahu diri itu pun kemudian berusaha membela dirinya dengan alasan-alasan yang sama sekali tidak masuk akal. Keriaan itu sekedar untuk membunuh kesepian kami, Romo. Siapa yang kamu sebut kami? Hamba sendiri, Dinda Kumara dan para putra Rakrian yang lain. Hampir semua jabatan negeri ini masih dipegang oleh para orang tua. Akibatnya tentu saja kami kelebihan waktu. Terus terang, kami merasa kurang dipercaya, Romo. Itu persoalan utamanya. Salah pikiran kalian. Bagaimana mungkin kaum tua akan percaya pada kalian kalau kalian tidak dekat dengan tugas yang diemban oleh mereka? Persoalan ini sudah menjadi pembicaraan oleh seluruh pamong negeri ini hampir setiap hari. Sebenarnya Kumara Kumbang sedari tadi sedang tertawa di dalam hati ketika melihat pembelaan yang dilakukan oleh Menak Merdawa kakaknya. Sebab memang alasan-alasan yang dikemukakannya sama sekali tidak masuk akal, dan hal itu hanya memperlihatkan kebodohannya saja. Sang raja pun kemudian menceramahi Menak Merdawa panjang lebar bahwa seharusnya ia mencontoh Kumara Kumbang yang memiliki banyak kegiatan bermanfaat seperti berlatih ilmu kanuragan dan ketatanegaraan. Kalian bisa berlatih kanuragan seperti yang dilakukan oleh adikmu Kumara Kumba. Dan yang perlu diingat, kamu itu calon penggantiku Menak Merdawa. Baik. Tapi apakah Romo menyediakan guru untuk itu? Dia mencari guru sendiri.
Bahkan aku mendengarnya dari Kipati Sumanuhara. Betul, Gusti Betara. Karena Guru Kumara Kumba adalah paman seperguruan Kipati. Keliru kalau Kumara mengira akan bisa merebut warisanku sebagai calon Betara.